Sejak kami percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menebus hidup kami dengan darah-Mu yang kudus, hidup kami disucikan dan kami dibenarkan, dan kami bersyukur pada pagi hari ini untuk semuanya berkat Tuhan yang kami terima, yang kami alami, meneguhkan iman kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, jiwa raga kami senantiasa hidup dalam sentosa oleh karena kasih karunia-Mu terus mengajar kami mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya akan terus mengajar kami menjadi orang-orang percaya-Mu yang kuat dalam iman dan yang senantiasa akan menyatakan kebaikan-Mu melalui kabar baik yang kami beritakan kepada semua orang. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, sekali lagi selamat pagi. Salam kudus buat kita semua. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan lagi saudaraku. Ya, pendalaman firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita semua dari Galatia pasalnya yang ke-6. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah memulai bagian yang pertama penjelasan ayatnya yang ke-6 ya. Galatia pasal 6 ayat 6. Ya, saya akan baca sekali lagi untuk kita berikutnya. Sebentar akan melihat lebih jauh lagi penekanan dari firman Tuhan yang memberikan pada kita pemahaman yang baik tentang bagaimana kita menghormati ya para pengajar firman yang benar, dan kita harus dukung mereka. Puji Tuhan. Ayatnya yang ke-6, Galatia pasal 6 ayat 6, dan ayatnya yang ke-7 ya. Dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, sekali lagi, ayat 6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih berbicara seputar bagaimana saling menolong satu dengan yang lain. Dan sekarang terkhusus ditujukan kepada para hamba Tuhan. Bagaimana kita harus mendukung mereka. Di ayat 6 dikatakan tadi, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Kemarin kita sudah lihat Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di dalam gereja tubuh Kristus, Tuhan menyediakan orang-orang yang bertalenta untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengan jabatan dikatakan evangelis atau penginjil-penginjil, ya, kemudian gembala-gembala atau para pendeta dan pengajar, begitu ya. Nah, saudaraku, pengajar di situ bukan pengajar yang secara
pengetahuan dunia, pengajar matematika, pengajar ekonomi. Bukan itu yang dimaksudkan di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi itu adalah ya pengajar-pengajar firman yang menolong jemaat untuk lebih mengerti lagi bagaimana hidup di dalam kasih Kristus. Amin. Dan itu harus dipastikan bahwa orang-orang itu kredibel, mempunyai integritas, dan mempunyai kapabilitas, kemampuan untuk memahami firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya masalahnya di zaman sekarang ini kita lihat banyak juga yang menamakan diri sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, tapi entah apa yang diajarkan Bapak Ibu Saudara, ya. Bahkan mereka mempunyai motivasi ingin hidup menjadi orang yang makmur supaya terlihat bahwa mereka hamba Tuhan yang sangat diberkati. Mereka mengajarkan tentang kemakmuran kepada jemaatnya. Dan herannya itu didukung Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak orang yang mendukung yang macam hamba Tuhan yang menyatakan diri hamba Tuhan yang seperti itu. Karena apa? Karena janji-janji yang disampaikan dari firman Tuhan itu, aku anak raja, engkau anak raja, ya, bahwa kita pasti makmur hidup mengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, itu pengajaran palsu, asli Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada itu gambaran seperti itu dalam Alkitab. Menyesatkan sekali itu Bapak Ibu Saudara. Ya, sangat menyesatkan itu kalau ada hamba-hamba Tuhan mengatakan diri hamba Tuhan, sebagai pendeta, gembala, pengajar firman, tapi mengajarkan bahwa kita pasti hidup dalam kemakmuran karena kalau kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dan orang-orang yang seperti itu tampil secara bebas di mimbar-mimbar gereja, ya, di media sosial, di YouTube, TikTok, ya, Instagram, Facebook, segala macam Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, herannya banyak orang yang mendukung, ya, orang-orang yang menyatakan diri bahwa dia hamba Tuhan, pendeta, ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena gambaran kehidupan orang percaya yang bersifat materialistis, kemakmuran, kejayaan, ya, kesehatan, dan segala macam, ya, saudaraku, penyembuhan segala macam itu, di mana itu ada Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan Yesus ketika dia hidup di dunia ini, dan kehidupan para rasul, di mana gambaran seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dinyatakan di dalam Alkitab? Tidak ada Bapak Ibu Saudara, ya, sama sekali tidak ada. Nah, tapi tidak heran Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang yang menyatakan diri hamba Tuhan, pendeta, dan sebagainya, mereka itulah yang membuat kecewa banyak orang terhadap firman Tuhan. Karena apa? Karena sebenarnya mereka yang menginginkan apa yang secara ekonomi, supaya banyak orang yang mendukung mereka, ya, memberikan segala sesuatu yang mereka perlukan, fasilitas yang mereka perlukan. Bapak Ibu Saudara, tidak salah, karena dikatakan tadi di ayatnya yang ke-6 itu, dan baiklah, Galatia 6 ayat 6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Bapak Ibu Saudaraku, semua orang yang bekerja patut mendapatkan upahnya. Itu sudah common sense, itu sudah merupakan pengertian umum yang dapat dipahami, hal yang wajar. Persoalannya adalah Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang yang didukung itu, para pemberita-pemberita firman yang didukung itu belum tentu mengajarkan keselamatan yang benar menurut Alkitab.
Ya, saudara, belum tentu mereka mengejar pengertian jemaat melalui firman. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu apa yang mereka kejar? Yang mereka kejar adalah bagaimana menyenangkan hati orang. Menyenangkan ya jemaat supaya jemaat mendukung dia sekalipun dia tidak mengajarkan bagaimana supaya jemaat itu bertumbuh dalam pengajaran yang benar, saudaraku. Tapi yang kita lihat adalah itulah yang didukung oleh banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ya orang-orang yang berdiri di mimbar gereja-gereja itu membawa mereka kepada kesesatan, mengajarkan tentang keselamatan, bertahan sampai pada kesudahannya, keselamatan bisa hilang, keselamatan harus dengan perbuatan baik, harus dengan itu, harus dengan ini, macam-macam Bapak Ibu Saudara. Tapi itu yang didukung oleh orang banyak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya maka wibawa daripada pengajaran yang benar tentang salib Kristus itu tidak terlalu diminati banyak orang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena itu dianggap hanya sekedar saja. Ya, itu hanya pelengkap saja Bapak Ibu Saudaraku. Dianggap oleh banyak orang. Sehingga saudaraku, keinginan daging itu terus merajalela. Dan keinginan daging itu terus menguasai pikiran banyak orang. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dulu di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Bagaimana Tuhan Yesus, saudaraku, pada akhirnya mengevaluasi daripada orang-orang yang memimpin gereja-gereja. Orang-orang yang menyatakan diri sebagai ya pengajar-pengajar firman dan pantas diikuti, diteladani, tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka kerjakan itu sungguh-sungguh ditolak oleh Tuhan Yesus. Ya, suatu saat nanti mereka akan sangat menyesal dengan perkataan-perkataan Yesus mengevaluasi apa yang mereka lakukan itu adalah merupakan suatu kejahatan. Mari kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Saya baca dari ayatnya yang ke-22. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Bukan sedikit Bapak Ibu Saudara, banyak. Amin. Ya, bukan sedikit tapi banyak orang Bapak Ibu Saudaraku yang akan berseru, berteriak, komplain kepada Yesus. Memang sekarang bisa saja orang-orang itu ya lancar-lancar saja, tidak ada yang mengoreksi, tidak ada yang menegur. Mereka bebas untuk melakukan apa saja atas nama Tuhan Yesus. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Karena kalau sudah demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, orang berpikir itu sudah pasti benar. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Setan juga, ya, iblis juga menggunakan nama Yesus. Karena kalau dia menggunakan nama iblis dalam nama setan, mana mau orang mengikutinya Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan penipuan itu harus memalsukan. Ya, memalsukan apa yang asli. Nah, saudaraku, ya, orang-orang ini, saudaraku, ada di mana? Yang menyatakan diri hamba-hamba Tuhan ini, para pendeta ini, di mana mereka Bapak Ibu Saudaraku? Apakah mereka itu di hutan, Bapak Ibu Saudara? Apakah mereka di tengah laut, Bapak Ibu Saudara? Tidak, mereka ini ada di dalam gereja-gereja. Ya, karena mereka menyerukan nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan tanda-tanda mujizat demi nama Yesus. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk membawa orang ke dalam keselamatan? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mereka melakukan semuanya itu untuk mencari keuntungan diri sendiri. Ya, saudaraku, untuk menipu orang-orang yang tulus hatinya, menyumbang, mendukung mereka yang menyebut
diri hamba Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak mengajarkan keselamatan kepada para pendengarnya. Mereka hanya ingin mencari kemakmuran, mereka hanya ingin mencari kesejahteraan hidup mereka sendiri, sekalipun orang lain melarat, yang penting mereka bisa terangkat. Saudaraku, kita lihat nasib mereka. Bagaimana nasib mereka? Ya, mungkin sekarang ini mereka kelihatan fine-fine saja, oke-oke saja, ya tidak ada masalah. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, di ayat 23 dikatakan, pada waktu itu, waktu kapan? Tadi sudah dikatakan, pada hari terakhir, di penghakiman yang akan datang. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, ya, mereka yang melakukan berbagai hal penipuan yang sudah disebutkan di ayat 22. Pada waktu itulah, Yesus akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku, hal itu tidak akan mereka sadari ketika mereka melakukan semuanya, hal-hal yang bisa mengkamuflase orang-orang yang jujur, yang tulus hatinya. Bapak Ibu Saudara, sebab apa? Ya, tentunya karena masih banyak orang yang belum begitu paham membedakan bagaimana pengajaran yang benar dan bagaimana pengajaran yang keliru. Jadi semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, mempunyai nasib yang sama pada akhirnya, baik yang mengajar maupun yang diajar, semuanya mempunyai pilihan masing-masing. Ya, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat tadi Paulus katakan di Galatia pasal 6 ayat 6, ya, sebab dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang-orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi saudaraku, sekali lagi, tidaklah ada yang salah ketika kita mendukung para hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran. Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang percaya dituntut untuk menjadi orang yang dewasa dalam iman supaya bisa membedakan yang mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang keliru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9. Ya, mari kita lihat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Bagaimana kita bisa mendapatkan gambaran di sini tentang integritas daripada seorang yang menyebut dirinya adalah hamba Tuhan, ya, dalam hubungan dengan mendapatkan atau bagaimana keseimbangan di dalam hal memperoleh dukungan daripada orang-orang yang percaya, yang menerima pengajaran firman yang benar, ya, untuk mendukung perkembangan daripada pelayanan yang menyampaikan pengajaran yang benar tentang keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Ya. Nah, kita baca Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan mengajak kita untuk membaca dari ayatnya. Ayatnya yang ke-6, ya. Nah, mulai dari ayat 1 saja, ya. 1 Korintus pasal 9. Dikatakan demikian, Paulus berkata demikian, bukankah aku rasul, bukankah aku orang bebas, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus, saudaraku, ya, bukan orang yang melakukan pelayanan dengan sesuatu yang kosong, tetapi memang ada bukti-bukti daripada pelayanannya yang bisa diuji. Ya,
integritas daripada pelayanan daripada Rasul Paulus itu bisa diuji. Karena begitu banyak jemaat-jemaat Tuhan yang telah terbentuk sebagai buah daripada pelayanannya, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bukti daripada pertolongan Tuhan dalam pelayanannya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Sekarang ya di ayatnya yang keempat. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul yang lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kepas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dalam pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus membawa jemaat Korintus ini kepada suatu pemikiran yang nyata bisa disaksikan setiap hari, bahwa orang yang bekerja itu patut menerima upahnya. Itu satu common sense yang bisa, pengertian umum yang dapat diterima dengan mudah oleh semua orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Rasul Paulus tentu kita pahami dia menyampaikan hal ini. Kenapa dia menyatakan itu kepada jemaat Korintus? Karena jemaat Korintus ini Bapak Ibu Saudaraku ya telah berprasangka buruk kepada Rasul Paulus. Mereka mengatakan bahwa Paulus itu mempunyai motivasi duniawi ketika melayani mereka. Kenapa orang-orang Korintus yang notabene adalah hasil buah daripada pelayanan Rasul Paulus, penginjilan Rasul Paulus, kenapa mereka berpikir seperti itu kepada pengajarnya, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena apa? Oleh karena jemaat Korintus ini sudah menjadi sangat duniawi. Ya, Bapak Ibu Saudara, cara berpikir mereka sudah menjadi sangat duniawi. Dengan demikian, mereka juga menilai ya kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu dengan cara berpikir yang salah, yang keliru. Nah, Saudara, akibatnya bagaimana? Kita lihat selanjutnya. Ya, di ayat 10 dikatakan, atau di ayat 9, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi orang itulah, Bapak Ibu Saudaraku, yang bekerja itulah yang harus meyakinkan dirinya ya bahwa apa yang ditaburnya, tadi sudah kita lihat di ayatnya yang ke-7 Galatia pasal 6 ya, dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi saudaraku, setiap para pelayan firman ya harus memastikan bahwa pengharapannya adalah kepada Tuhan. Amin. Pengharapannya bukan ditaruh kepada manusia ya, kepada orang-orang, tapi pengharapannya adalah kepada Tuhan Yesus yang mencukupkan segala apa yang diperlukannya. Nah, saudara, kita lihat lagi ayatnya yang ke-11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Kami. Siapa kami di sini? Itu yang dikatakan Rasul Paulus, ya, orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan yang benar, ya, yang dibagi dengan tepat, yang membangun iman jemaat, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah yang disebutkan Rasul Paulus di sini. Ya, dikatakan kalau secara akal sehat, masa iya, Saudara, kalau di dunia ini kita mendukung ya orang lain yang belum tentu itu berkaitan dengan hal yang rohani, membantu orang lain, ya,
membantu saudara-saudara kita yang lain. Belum tentu itu dalam hubungan hal rohani. Ya, apakah tidak lebih tinggi nilainya kalau kita mendukung ya saudara kita, para hamba Tuhan yang benar, yang mengajarkan kebenaran, supaya apa yang kita lakukan itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai bagian daripada hal yang benar di hadapannya, yang jauh lebih benar di hadapan Tuhan. Sebab Galatia pasal 6 ayat 10 sudah jelas mengatakan, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Itu hal yang wajar, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Ya, para hamba Tuhan yang mengajarkan tentang keselamatan hidup yang kekal, yang membuat orang menjadi mengerti tentang kasih karunia Allah. Mereka adalah orang-orang yang pantas kita dukung. Supaya apa? Bukan orangnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi pekerjaannya itulah yang kita dukung, karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, itu membuat kita memahami bahwa kita sedang berada di posisi yang mengerti tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun kita lihat di sini, Paulus katakan, tetapi kami tidak mempergunakan segala hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Amin. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, apapun dikorbankan oleh Rasul Paulus dan tim pelayanannya, asalkan saja itu melancarkan pemberitaan Injil. Itulah tujuannya. Bukan untuk memakmurkan diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan untuk menumpuk harta benda. Ya, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang penginjil, ya seorang pemberita firman, tujuannya bukan untuk menumpuk harta benda dan untuk mencari kesejahteraan hidup, ya saudaraku. Tapi tujuannya melayani adalah supaya segala sesuatu itu dikorbankan untuk melancarkan pemberitaan Injil. Maka untuk itulah diminta dukungan daripada semua orang yang percaya, yang mengerti ya tujuan daripada panggilan Tuhan untuk bekerja sama melakukan pekerjaan Kristus, yaitu bagaimana supaya banyak orang yang mendengarkan kabar baik dan berita keselamatan, jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Kristus. Nah saudara, mari kita lihat lagi, sekali lagi ditegaskan oleh Rasul Paulus, ya, dikatakan di ayatnya yang ke-14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Itu sudah jelas sekali. Ayat 15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Jadi kalau Rasul Paulus berbicara ya tentang bantuan finansial kepada jemaat, Bapak Ibu Saudaraku, bukan supaya dia diperlakukan secara istimewa dan supaya dia mendapatkan kemakmuran hidup, Bapak Ibu Saudara, sama sekali tidak. Tidak ada itu dalam pikiran dan hati daripada Rasul Paulus, tetapi itu dilakukannya kepada jemaat supaya dikatakan di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Hukum kasih yang mau diwujudkan, yang mau diperlihatkan, ditampilkan di dalam kehidupan bersama ketika sesama orang percaya, sesama orang-orang kudusnya Tuhan saling menolong satu dengan yang lain untuk melancarkan pemberitaan Injil Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat sedikit lagi di ayatnya yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itulah adalah keharusan bagiku.
celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya ini bukan sesuatu yang sangat populer atau sesuatu yang sangat disenangi oleh banyak orang, saudaraku. Dan terkadang juga karena banyak juga orang-orang yang menyebabkan batu sandungan, ya, dalam hal orang-orang yang banyak juga menipu, orang-orang yang mendukung, tetapi saudaraku tidak sesuai dengan antara perkataan dan perbuatan, sehingga banyak orang menganggap bahwa itu paling untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, ya, sehingga seperti jemaat Korintus ini, ya, akhirnya mereka juga salah kaprah menjadikan semua orang ya adalah sama, semua hamba Tuhan adalah sama, semua pendeta adalah sama, semua pemberita firman adalah sama, hanya ingin mencari keuntungan bagi diri sendiri. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Di antara masa itu, ya tetap saja ada orang-orang milik Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tulus hati, yang setia, yang mempunyai integritas, yang tetap konsisten menjaga komitmennya untuk memberitakan kebenaran Injil Kristus. Nah, seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Jadi, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita lihat lagi. Saudaraku, saya langsung mengajak kita untuk melihat di Filipi pasal 4. Ya, saya mau supaya kita tidak melewatkan bagian ini. Saudaraku, sedikit lagi. Ya, Filipi pasal 4. Bagaimana Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, begitu sangat terberkati, ya, berkomunikasi, berhubungan dengan satu jemaat yang benar-benar dengan tulus hati mendukung pelayanannya. Ya, itu merupakan satu kebanggaan tersendiri baginya di hadapan Tuhan. Kita lihat ya di Filipi pasalnya yang keempat, saudaraku, kita langsung lihat di ayatnya yang ke-10, ya. Ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ini adalah merupakan dambaan kerinduan daripada khususnya para hamba Tuhan yang benar, yang sungguh-sungguh ya memperhatikan pengertian yang benar dari jemaat, dari semua orang yang mendengar, adalah sukacita di dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jemaat orang-orang Filipi ini, Bapak Ibu Saudara, adalah jemaat yang sangat memperhatikan pelayanan hamba Tuhan, yaitu pelayanan daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Rasul Paulus melayani, mereka selalu mengirimkan dukungan, ya, mereka secara finansial untuk ya membackup, saudaraku, kemajuan pemberitaan Injil. Itu adalah tujuan dan komitmen mereka bersama. Kita lihat saudara, ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui segala ya kesulitan hidup itu pun, saudaraku, adalah merupakan sarana yang dijadikan oleh Tuhan untuk kita mengintrospeksi diri kita dan selalu belajar bagaimana kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Saudaraku, itu adalah satu proses pembelajaran yang sangat luar biasa yang dapat diperoleh melalui satu gerakan ya bersama dalam pemberitaan Injil Kristus. Nah, saudara, kemudian dikatakan ya di ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah prinsip harga mati bagi Rasul Paulus dan bagi kita, ya,
kita terkhusus para pemberita firman, bagi hamba-hamba Tuhan, ya, orang-orang yang memberikan dirinya secara khusus dalam menjalankan talenta pengajaran, ya, firman yang benar, pemberita Injil. Dia harus mempunyai satu keyakinan yang besar bahwa kemampuannya, kesanggupannya adalah pekerjaan Tuhan Yesus. Amin. Nah, ayat berikutnya. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru memulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, ya, dari Tesalonika, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dimanapun Rasul Paulus melayani, jemaat Filipi ini selalu membackup, mengirimkan bantuan secara finansial bukan untuk memanjakan Rasul Paulus supaya dia, ya, bersenang-senang dan supaya dia hidup dalam kemakmuran. Sama sekali bukan itu tujuannya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bantuan itu dikirimkan adalah untuk melancarkan pemberitaan Injil keselamatan. Amin. Ya, itu yang kita lihat bahwa itu adalah merupakan kehendak Allah yang harus kita tanggung bersama. Ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Amin. Ya, Paulus katakan yang kusyukuri, ya, yang kuutamakan, kerinduanku bukanlah, ya, supaya kamu memberikan kepada saya bantuan untuk membuat saya menjadi bersenang-senang dan supaya segala sesuatu kebutuhan apa yang saya inginkan itu bisa saya dapatkan. Paulus tidak mempunyai sifat seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tidak ingin, ya, menyusahkan orang lain untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, sama sekali tidak, saudaraku. Ya, dia mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan adalah supaya hal itu membuktikan bahwa pengertian jemaat ternyata sudah semakin dalam tentang apa artinya hidup mengasihi saudara seiman dan hidup di dalam kebersamaan tugas tanggung jawab memberitakan Injil Kristus dan mengasihi orang lain, jiwa-jiwa agar makin banyak yang diselamatkan. Itu yang disyukuri oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bahwa pengertian mereka telah meningkat, pengertian mereka telah berkembang, dan mereka sudah semakin tertanam hidup di dalam kasih Kristus, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Berarti Allah bekerja di dalam kehidupan setiap anggota jemaat, terbukti daripada pemberian dukungan mereka untuk pekerjaan Tuhan menjadi sangat nyata. Itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat dikatakan di ayatnya yang ke-18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Korban yang disukai oleh Allah karena mereka mengirimkan bantuan finansial itu adalah datang dari hati nurani mereka yang murni, yang sungguh-sungguh didasarkan pada ucapan syukur mereka kepada Tuhan atas kemurahan hatinya, atas kebaikannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 19. Dan akhirnya Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan khawatir, jangan bimbang dan jangan ragu bahwa Tuhanlah yang menyediakan benih yang akan kita taburkan, dan Tuhanlah yang memampukan kita untuk menuai
berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan untuk mensukseskan ya pekerjaan Tuhan demi kemuliaan namanya. Kita melakukan semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku oleh karena kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kecukupan bagi kita. Dan Tuhan tidak membiarkan kita di dalam kekhawatiran kita untuk memenuhi apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita ini. Supaya kita bisa memenuhi ya apa yang menjadi rencana dan rancangan daripada kehendak Tuhan bagi kita semua orang-orang percaya. Karena kita bertolong-tolongan satu dengan yang lain adalah untuk memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Allah sendirilah pemilik dari segala sesuatu perkara ini. Ya, Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan sehingga kita dicukupi, sehingga kita bisa tetap berjalan ya dalam kehidupan kita bersama sebagai jemaat Tuhan, sebagai jemaat kudusnya Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, ya Tuhan Yesuslah yang memampukan kita semua untuk menjalankan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk membawa kita kepada sukacita dan damai sejahtera yang lebih dalam lagi dalam persekutuan kita ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah setia mendukung pekerjaan Tuhan. Tetaplah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita semua mendoakan para hamba Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan pengajaran yang benar ya untuk membangkitkan pengertian yang baik bagi setiap orang untuk melihat bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita semua dan kita juga bisa saling mengasihi satu dengan yang lain dan Tuhan memampukan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah sukacita, rasa syukur kami yang sangat luar biasa. Bahwa Engkaulah Tuhan yang telah menetapkan tujuan kami yang spesifik, yaitu bagaimana kami bisa terus dibangkitkan semangat kami dengan bernyala-nyala untuk terus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Tentang kasih karuniamu yang sempurna, salibmu, pengorbananmu adalah kasihmu yang sempurna untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan membangun iman setiap orang percaya untuk terus maju, bertumbuh, dan menjadi dewasa di dalam iman. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu yang terus diajarkan di dalam kemurnian, di dalam ketulusan, untuk membangun setiap orang yang percaya. Tetap optimis bahwa segala pengharapan kami di dalam Kristus Yesus, Engkau menyatakan itu dengan sempurna melalui setiap firman-Mu yang kami percayai, dengan teguh mengajar kami, mendidik kami, supaya kami terus bangkit di dalam semangat iman ini, bersatu hati satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, untuk mensukseskan pekerjaan Tuhan, demi kemuliaan dan kehormatan nama-Mu saja. Dan Engkau yang mengajar kami semua, untuk selalu sehati sepikir, untuk melakukan semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah bergabung pada pagi hari ini, yang mengikuti baik melalui Zoom meeting, maupun melalui live streaming Facebook, maupun melalui YouTube. Tuhan memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku untuk semangatnya yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Ya, salam. Salam kudus buat kita semua. Amin.